بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah kaum muslimin, sesuai dengan apa-apa yang pernah kita sampaikan pada pekan sebelumnya, bahwa pada malam hari ini kita akan coba membahas yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sifat saum Nabi Muhammad SAW, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang boleh kita sepakati. Kita ambil dari kitab Syarah Bulughul Maram, sebuah hasil terbaik yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pada hadis yang bernomor 669 halaman 667 pada bab yang disebut dengan kitab Shiyam, yaitu bab puasa Ramadan. Jemaah kaum muslimin, satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa ternyata al-isti'adadu bi shaumi yaumil Ramadan, bahwa persiapan untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan ternyata sebuah sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para generasi salaf lainnya. Jemaah kaum muslimin, di antara persiapan Rasul itu, Aisyah menyampaikan dalam hadisnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Rajab wa Sa'ban yukthiru qiyamah. Rasul itu ketika masuk bulan Rajab dan Sa'ban, maka Rasul memperbanyak ibadah puasanya. Maksud dari puasa di sini adalah puasa sunnah yang telah Rasul syariatkan, gitu ya. Maka ini bentuk persiapan Rasul untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Jadi puasa yang dimaksud di sini bukan puasa khusus bulan Rajab dan Sa'ban, tapi adalah puasa yang telah disunnahkan dalam syariat yang datang dalam bentuk hadis yang sahih, seperti puasa sunnah Senin Kamis, seperti puasa Daud, puasa selang-seling Pak ya. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya ada puasa lagi, puasa Daud namanya. Atau puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa yang memang Rasul sunnahkan, di situ letak penekanannya. Nah, di antara persiapan yang lain yaitu juga persiapan ala ilmu. Yang ini yang akan kita lakukan, itu kita mereview kembali, mengulang kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, agar kita betul-betul memahami tentang hakikat, hikmah dan faedah bulan Ramadan itu. Karena hari ini fenomena di negeri kita menunjukkan Pak, bahwa Ramadan di negeri kita itu terkadang terasanya cuma 3 hari doang Pak. 3 hari kerasa berpuasa Pak ya. Orang nggak ada yang berani makan di siang hari, ya, orang nggak berani untuk merokok di siang hari. Tapi masuk hari keempat, lihat di warteg-warteg Pak,
Banyak kaki-kaki yang mulai bergentayangan gitu. Nah, bahkan orang udah nggak malu-malu keluar dari rumah makan sambil bawa tusukan giginya gitu Pak ya. Nah gitu, nunjukin seolah nantangin Allah nih. Ya Allah, engkau suruh untuk berpuasa nih, gua nggak puasa katanya. Nah ini orang seperti ini adalah orang-orang yang jahil, yang tidak memahami tentang hakikat dari ibadah puasa Ramadan gitu ya. Makanya kita penting untuk memahaminya, karena sadarilah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu Allah takdirkan untuk nanti kita ketemu dengan bulan Ramadan, maka itu sebuah bukti bahwa Allah sayang sama kita Pak. Karena potensi kita untuk mampu mendongkrak amaliyah kita, untuk kita mampu untuk mendongkrak segala bentuk amalan-amalan kebaikan, potensinya hanya ada di bulan Ramadan gitu ya. Jadi kalau Allah masih pertemukan kita di bulan Ramadan, maka bukti berarti Allah masih sayang sama kita Pak. Maka tunjukkan keseriusan kita untuk kita betul-betul mampu untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sebuah kekalahan yang terbesar, kerugian yang sangat-sangat, yaitu ketika Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, kemudian kita nggak mendapatkan apapun dari ibadah di bulan Ramadan. Nggak ada dampak apa-apa bagi kita. Ramadan datang terus pergi, nggak ada perubahan apapun dalam kualitas hidup dan kualitas ibadah kita. Kalau itu terjadi, maka di hadapan Allah kita tercatat sebagai orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Nah, coba kita introspeksi diri sekarang Pak. Puluhan tahun sudah kita ketemu dengan Ramadan. Sudahkah Ramadan ini memberikan sebuah dampak yang positif di dalam perubahan hidup kita? Jikalau tidak, maka waspadalah kita. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling terpenting, mari kita memahami kaidah-kaidah apa saja yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dan sekelumit persoalan yang ada di dalamnya. Jemaah kaum muslimin, kita bahas satu persatu. Saya kalau di masjid lain dan di beberapa perusahaan, ini kalau bahas fikih Ramadan sekitar 3 atau 4 kali pertemuan dia. Tapi kalau saya hitung-hitung, kita kan menjelang Ramadan, kita kan ini yang terakhir apa masih ada nih? Yang terakhir kali ya? Iya, yang terakhir ya. Nah, makanya mudah-mudahan nanti ini menjadi sebuah bentuk hal yang memang menjadi persiapan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan ya. Jemaah kaum muslimin, kaidah yang pertama yaitu di sini ulama menyampaikan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa diharamkan bagi kita, ini kaidah yang pertama, dilarang bagi kita untuk kita mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, setelah Ramadan itu ditetapkan. Saya ulangi, diharamkan bagi kita atau terlarang bagi kita untuk mendahului puasa sehari atau 2 hari setelah Ramadan itu ditetapkan. Hadisnya yaitu dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kata Rasul, diharamkan bagi kalian untuk berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, apa coba? Sehari atau 2 hari setelah Ramadan itu ditetapkan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, kecuali bagi orang-orang yang memang terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa sunnah sebelumnya. Saya jelaskan. Jadi contohnya Ramadan itu ditetapkan tanggal 18 Juni contohnya. Kan sepertinya Pak, Ramadan tahun ini sepertinya ya, kalau tidak ada perubahan, sepertinya apa kan
kompak Pak serentak ya, karena dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. NU itu pakai metode Ru'yatul Hilal dan Muhammadiyah pakai metode Hisab. Maka insya Allah dengan izin Allah, ini dua ormas besar ini insya Allah ketemu nih ya konsepnya, dan insya Allah Ramadan serentak. Dan kalau memang tidak ada perubahan, maka insya Allah Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 Juni insya Allah. Nah biasanya nanti pemerintah ngikutin yang banyak aja biasanya. Nah gitu ya. Maka jemaah kalau keputusan itu sudah ditetapkan ya oleh pemerintah tentunya, maka kita dilarang untuk berpuasa sehari atau 2 hari setelah penetapan itu. Umpamanya puasanya ditetapkan hari Kamis contohnya, terus kita sengaja untuk puasa hari Rabu atau hari Selasa atau 2 hari itu kita berpuasa. Kita berpuasa itu karena kita ragu, kita berpikir, wah benar gak sih Ramadan hari Kamis ya, ragu, mendingan saya mendahului aja deh. Nah gitu ya, itu niat kita. Yang puasa yang karena keraguan itu, maka itu di dalam ilmu fikih berdasarkan hadis Rasul disebut dengan as-saumu yaumus syak, puasa pada hari yang meragukan dan hukumnya diharamkan. Kata Rasul, man shoma bi yaumil ladzi yasukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan karena dia ragu dengan keputusan itu, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka puasa itu dia haramkan. Maka Pak yang lebih selamat, kalau kita lihat berdasarkan hadis Rasul dan ketetapan para sahabat, bahkan para ulama terdahulu, bahkan ulama sunnah yang hidup pada hari ini dari zaman dahulu sampai sekarang sepakat untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan Idul Fitri, sebaiknya kita memakai keputusan pemerintah. Nah gitu Pak ya. Jadi sebaiknya kita memakai keputusan pemerintah. Saya kalau bahas tentang bagaimana metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah dan bagaimana metode Ru'yatul Hilal yang dipakai oleh NU, ini akan panjang nanti pembahasannya. Bisa 2 hari sendiri kita membahasnya. Tapi hal yang terbaik, kita tetap berbaik sangka, insya Allah dua-duanya adalah bagian dari masalah ijtihad ya. Maka hal yang terbaik kita sebagai umat, sebagai masyarakat, sesuai dengan apa-apa yang telah diarahkan oleh Rasul, sebaiknya kita mengikuti keputusan pemerintah. Karena jemaah rahimahumullah, kan pemerintah yang memutuskan ini kan bukan presiden kita ya, tapi Majelis Ulama Indonesia. Ada orang Kementerian Agama, didukung oleh ormas-ormas Islam yang ada, berarti mereka juga berijtihad berdasarkan pemahaman ilmu yang mereka miliki. Makanya kata para ulama, ini kalau seandainya saja kita bicara nih, seandainya keputusan itu salah, ini seandainya ya, contohnya keputusan itu salah umpamanya, maka kalau seandainya salah pun, maka kita tetap berada pada jalan kebenaran. Dalam kaidah usul fikihnya disebut, yaitu al-khata'u yahtamilus shawab. Walaupun salah, tapi kalau kalian salah dalam mengikuti keputusan pemerintah pada hal ini, maka kesalahan kalian tetap berada pada kebenaran. Nah ini ijtihad hukumnya Pak. Jadi kalau orang berijtihad, dia bersungguh-sungguh untuk mencari sebuah ilmu, kalau dia betul, dia dapat pahala 2. Begitu hadisnya. Kalau dia salah, dia masih dapatin pahala 1. Nah hukum itu berlaku bagi kita masyarakat yang mengikutinya. Maka yang lebih selamat Pak, ikuti keputusan pemerintah. Dan itu bukan saya yang nyuruh, tapi berdasarkan hadis Rasul yang sahih dan pemahaman para ulama terdahulu sampai ulama sunnah yang hidup pada hari ini. Makanya kalau kita lihat Lajnah Daimah Ulama Saudi memutuskan, kata dulu apa? Ru'yah itu ada 2, melihat bulan itu ada 2. Ada yang disebut dengan ru'yatul mahalliyah, melihat bulan secara lokal. Ada ru'yatul alamiyah, ru'yah secara internasional,
yang terbaik kata para ulama Saudi, yaitu kalian ngikutin ru'yatul mahalliyah, ru'yah lokal, dan mendengarkan keputusan pemerintah setempat. Itu yang terbaik, gitu ya. Makanya di zaman Rasul terjadi perbedaan lebaran di zaman Rasul antara penduduk Madinah dengan penduduk Yaman. Dan Mu'adz menyampaikan kata Rasul, dua-duanya benar karena kalian telah mengikuti ulil amri, pemerintahan yang memang mereka pun mengambil dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan perjanjian ilmu yang mereka miliki. Nah itu Pak ya, ini faedah yang pertama, bahwa kita wajib untuk mengikuti keputusan pemerintah dan jangan berpuasa pada hari yang meragukan. Ada pengecualiannya Pak, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Saya contohin Pak, umpamanya puasanya jatuhnya hari Selasa umpamanya, terus Seninnya Bapak puasa, tapi Bapak puasa Senin, itu Bapak puasanya puasa sunnah hari Senin, maka itu dibolehkan. Ya, itu pengecualiannya. Atau tadi kita contohin umpamanya puasa jatuhnya hari apa tadi? Kamis, Rabu Bapak puasa, tapi Rabu itu Bapak puasa sunnah Daud umpamanya, maka itu dibolehkan. Karena ada dalilnya, pengecualiannya. Atau soal apa? Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang memang terbiasa dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, gitu ya. Ini belum Ramadan, petasan udah bunyi Pak ya. Gitu. Kalau kita gaya Ramadannya seperti itu ya, gitu, semaraknya petasan gitu ya, ibadahnya nggak tahu ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini hal yang pertama faedahnya. Kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, yaitu tentang kaidah orang-orang yang melihat hilal, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu kan melihat hilal itu penentu awal bulan gitu ya. Kalau ada orang yang udah melihatnya, berarti dia harus disumpah. Ketika datang seorang Arab Badui kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal." Ya Rasul, sesungguhnya aku melihat hilal. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, apakah kamu mau disumpah? Disumpah atas nama Allah, disumpah atas nama Rasul. Kemudian kata orang ini, qala na'am ya Rasul. Kemudian kata Rasul kepada Bilal, ya Bilal, fa'adzana bin nasi ayyasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia bahwa besok kita berpuasa. Jadi faedahnya Pak, kalau ada orang yang udah melihat hilal, kemudian udah diambil sumpahnya, maka tidak boleh ada jalan lain kecuali wajib kita berpuasa karena dia udah bersumpah. 2 tahun yang lalu kita bareng-bareng datang kita ke Kementerian Agama, dan saya itu adalah orang yang mengkritisi keputusan pemerintah ketika itu. Jadi di Cakung itu ada yang udah terlihat hilal. Kemudian orang dari Kementerian Agama, perwakilan di setiap titik itu udah mengambil sumpah orang ini. Kemudian kalau Bapak ingat, ternyata ketika itu terjadi perbedaan keputusan pemerintah, gitu ya. Jadi pemerintah akhirnya memutuskan puasanya besok, Lebaran besoknya. Sementara posisi orang ini udah disumpah. Sebenarnya ini bagian dari bentuk kesalahan yang terbesar. Yang kita persoalkan bukan keputusannya, tapi seharusnya dalam kaidah ilmu fikih, seharusnya kalau kita memang ragu dengan penglihatan seseorang, dengan ru'yatul hilalnya, bahwa dia udah ngaku lihat hilal, kalau kita masih ragu dengan kabar yang dia berikan, seharusnya jangan diambil dulu sumpahnya. Begitu caranya. Ini udah main disumpah aja nih orang, tapi ternyata keputusannya berbeda. Karena persoalan sumpah, kalau kita baca kitab akidah, ini adalah aqamul maslahat fi hadhiid dunya. Masalah yang paling terpenting, yang lebih tinggi daripada kalimat tauhid, yang paling tinggi itu adalah sumpah atas nama Allah. Tidak boleh ada alasan apapun yang membatalkan sumpah atas nama Allah. Nah ini yang kita sebenarnya. Nah jadi mereka minta maaf, gitu ya. Nah, tapi kewajiban kita tetap, kita sebagai masyarakat ikuti keputusan pemerintah, gitu ya. Nah ini yang saya maksud. Ini sebagai pelajaran yang terbesar. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi orang-orang yang memang mereka duduk memiliki kebijakan, memiliki keputusan pada hal ini, mereka juga harus paham tentang kaidah prinsip ini. Nah gitu ya. Jadi kalau orang sudah diambil sumpahnya, soalnya tidak boleh ada alasan apapun
yang membatalkan sumpah ini. Karena kekuatan itu adalah kekuatan yang terbesar, bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau masih ragu, tahan dulu deh, jangan disumpah dulu nih orang. Ya gitu ya, kecuali kalau yang nyumpahnya orang biasa mah nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau yang nyumpahnya dari pemerintah, maka ini sebuah bentuk problem yang terbesar yang nggak boleh ada alasan apapun yang membatalkan sumpah ini. Nah gitu. Ini kalau bapak ingat 2 tahun yang lalu ini super ramai di Indonesia, itu super ramai. Dan kita saya termasuk yang memimpin ketika itu beberapa kriteria kita kepada pemerintah terkait dengan poin-poin ini. Jadi kita berikan harus menjadi sebuah pelajaran yang terbesar, ya, karena memang kita telah mempertaruhkan nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang mulia, zat yang tertinggi, dan nggak boleh batal apapun kalau kita udah mempertaruhkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga bahwa ketika kita berpuasa Ramadan maka kita diwajibkan untuk kita berniat, Tuhan. Dan niat itu harus sudah kita hadirkan sebelum fajar datang, sebelum azan subuh berkumandang. Kalau kita sampai nggak sempat untuk meniatkan puasa sebelum azan subuh datang, maka puasa kita tidak sah. Dalilnya apa? Dari Hafsah Ummul Mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum azan berkumandang, maka enggak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5, kemudian ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, dirajihkan dalam kitab fikihnya, disahihkan secara maqbu oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Daruqutni dan para ulama hadis lainnya sahih. Ya. Jadi bapak-bapak, startnya kita berniat itu, Pak, kalau kita habis berbuka nih, kita langsung meniatkan puasa untuk besok, itu udah sah itu, Pak. Bapak habis berbuka ya, buka puasa nih. Terus Pak, ya udah insyaallah besok puasa deh. Gitu ya kan, jadi sebenarnya kita menyengaja dalam hati kita. Maka sebagian ulama mengatakan bagaimana dengan niat yang dilafalkan. Kalau kita habis tarawih kan imam suka tuh mimpin niat, yo jemaah bareng-bareng yuk kita berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala. Kan yang mimpin tuh. Nah, kalau niat yang dilafalkan itu ingin kita ikutin, satu syaratnya kata para ulama, kalau tujuan kita melafalkan niat untuk memperkuat apa yang ada di hati pada bab puasa ini, maka itu dibolehkan. Tetapi prinsipnya tetap yang paling utama, niat itu kita hadirkan di hati. Fungsi kita melafalkan hanya untuk memperkuat apa yang ada di hati. Ya, ingat ya, ini poin yang terpentingnya. Ya, makanya kata para ulama, ketika seseorang dia hadir pada jamuan makan sahur, walaupun dia nggak sempat untuk melafalkan niat, maka sesungguhnya dia sudah berniat. Karena niat arti yang sesungguhnya adalah dimakna al-qasdu, artinya menyengaja. Sengaja kita hadirkan di hati kita sadar melaksanakannya, berarti kita sudah berniat. Kan kalau kita di kantor, kita kerja pas-malasan, kan bos kita sudah ngomong, lu masuk kerja niat gak sih, gitu kan, begitu. Tapi nggak pernah kita berangkat kerja kita bilang gitu ya, sengaja aku kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore lillahi ta'ala, kan nggak ada. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin melafalkannya pun sebagian dari pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan, tapi dengan tujuan apa? Memperkuat apa yang ada di hati. Tapi yang utama tetap yang ada di hati kita. Karena dalam hukum bakti dijelaskan, ketika apa yang ada di hati beda dengan apa yang dilafalkan, maka yang Allah nilai tetap apa yang ada di hati kita. Ini pada bab yang berbicara tentang ahammiyatun niyat, tentang urgensinya niat, gitu ya. Beda dengan puasa sunnah, Pak. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di saat itu juga.
Dalilnya mana? Aisyah menyampaikan, kata Aisyah bercerita Aisyah, "Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasul itu masuk ke rumah kami, kata Aisyah. Kemudian Rasul berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'un?" Wahai Aisyah, hari ini ada nggak yang akan dimakan? Subhanallah, ya Nabi kita ya, manusia yang kaya raya, miliuner Pak, kaya tuh Rasul kita Pak. Tapi Rasul itu sehari-harinya Pak sering nggak ketemu makanan, sering nggak makan Rasul itu. Karena kekayaan yang belum miliki belum gunakan untuk pembangunan Islam, buat menyantuni anak yatim, buat dakwah kaum muslimin. Ini hebatnya Rasul. Apa kata Aisyah ketika Rasul bertanya, "Ya Aisyah, hari ini ada nggak yang akan dimakan? Hal indakum syai'un?" Apa kata Aisyah? Qala la ya Rasul. Ya Rasul, maaf, hari ini nggak ada yang akan dimakan. Perbagian makanan habis ya Rasul. Terus apa kata Rasul? Kata Rasul, qala fa inni idan shaim. Enggak apa-apa Aisyah, kalau begitu hari ini kita puasa aja. Nah, itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh Pak niatnya saja juga. Umpamanya Bapak hari Senin pas libur di kantor, sholat subuh, habis sholat subuh ngantuk tidur gitu ya. Tidur pas bangun-bangun zuhur. Pas bangun zuhur berpikir, waduh malas banget nih makan minum gitu ya. Memang dari pagi kita belum makan belum minum nih. Kemudian kita berkata, ya udah deh, mendingan saya puasa aja deh. Itu boleh. Tapi pada puasa apa? Pada puasa sunnah. Tapi dalam puasa wajib, maka niat itu wajib dihadirkan sebelum azan subuh berkumandang. Nah itu ya bedanya ya. Gitu. Makanya kalau puasa sunnah itu Pak, kalau puasa wajib kita nggak harus minta izin kepada suami. Suami mau ngizinin atau tidak, puasa aja, itu puasa wajib. Tapi puasa sunnah itu wajib minta izin sama suami. Kalau suaminya nggak mengizinkan, nggak sah puasanya. Dalilnya, ini kata Rasul, la yahillu lil mar'ati ayyasuma wa zawjatuhu syahidun. Nggak halal, haram bagi seorang istri, tidak halal atau haram bagi seorang istri berpuasa sunnah dan suaminya sedang ada di rumah dan suaminya tidak mengizinkan dia untuk berpuasa. Itu puasa apa? Puasa sunnah. Wajib minta izin sama suami. Nah gitu ya. Tapi kalau puasa wajib, izinin atau enggak tetap puasa gitu. Kalau di sini mah suaminya aja yang nggak benar ya, masa puasa wajib nggak diizinin gitu ya. Ini faedah tentang apa? Niat. Faedah berikutnya, ini saya percepat aja nih Pak ya. Faedah berikutnya bahwa di dalam pelaksanaan ibadah puasa, maka sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan, yaitu dalam kaidah yang kelima ini kata Rasul, kita diwajibkan untuk takhirus sahur wa ta'jilul iftar. Kita diwajibkan untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan waktu berbuka puasa. Kita jelaskan ya pemahamannya. Hadisnya banyak, di antaranya kata Rasul, la yazalun nasa bi khairin ma'ajjal fitr. Manusia itu akan berada pada kebaikan barang siapa yang mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan waktu berbuka. Kata ada sebuah hadis qudsi dari lafaz Allah Subhanahu wa taala, Allah, ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitran. Manusia yang paling aku cintai kata Allah, barang siapa yang menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Apa nih maksud dari kalimat ini? Jemaah rahimakumullah, maksud dari kalimat ini adalah kita bicara tentang makan sahur dulu. Jemaah rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini bercerita kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Zaid, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, kalau Ramadan datang, itu kami, kata Zaid, itu sering sahur bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Zaid, "Ya Abu Musa, kaifa bitasahurin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Musa, "Wahai Zaid, coba ceritakan kepadaku bagaimana sih kapan Rasul itu sahurnya? Kapan Rasul itu sahurnya?
bagaimana jarak sahur Rasul dengan azan subuh. Kemudian kata Zaid bin Harisah, kana sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khatri khamsina ayat. Ya, kata Zaid bin Harisah bahwa Rasul itu sahurnya itu sama dengan beliau membaca 50 ayat Al-Quran secara tartil menjelang azan subuh berkumandang. Berarti kalau orang Arab dan bacaan Rasul kan lancar, sempurna, tartil. Tartil itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ijtihad para ulama, ternyata waktu sahur yang paling afdal, yang paling utama itu sekitar 15 menit atau 20 menit menjelang azan subuh berkumandang. Ya, saya akan jelaskan. Jemaah rahimakumullah, kalau kita bicara pada bab waktu yang dibolehkan untuk sahur, bapak-bapak habis tarawehan mau sahur itu boleh, Pak. Jam 12 mau sahur juga boleh, Pak. Jam 2 pas lagi nonton bola sahur juga boleh, Pak. Ya, jam 3 juga boleh, Pak. Tapi ingat, dari sekian banyak waktu-waktu yang diutamakan, ternyata waktu yang paling utama dalam hadis yang sahih ini, yang ribuan perawi meriwayatkan hadis ini, ribuan perawi, Pak. Di setiap tingkatan yang meriwayatkan hadis ini, ternyata waktu yang utama itu sekitar 15 menit atau 20 menit, atau kalau mau kita jaga-jaga 30 menit menjelang azan subuh berkumandang. Pertanyaannya, ya, kita kan lagi galau nih. Ustaz, di rumah saya tertempel tuh jadwal imsakiyah Ramadan. Nah, kan itu pertanyaannya, Pak ya. Sama kan, saya nanya gitu juga sebenarnya waktu Kiai jelasin, ini apa nih Pak Kiai ini jelasinnya gitu ya. Jadwal imsakiyah itu kan tertempel tuh. Di jadwal imsakiyah tertulis kalau subuhnya jam 5 berarti 10 atau 15 menit sebelum azan subuh, seolah-olah kita udah nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Maka untuk kita mengimbangi dakwah di masyarakat, Pak, kan kita nggak boleh tergesa-gesa mengatakan haram gitu ya, nanti kaget orang, Pak. Jadi caranya kalau saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa tetap gunakan jadwal imsakiyah, tapi gunakan jadwal imsakiyah itu dalam rangka untuk kehati-hatian. Jadi kalau di masjid udah diumumkan, jemaah, ini udah imsak nih. Nah, kita udah kasih tahu tuh, berarti bentar lagi 10 menit, 5 menit lagi, berarti azan subuh akan berkumandang. Lihat definisi puasa. Puasa itu adalah menahan lapar dan haus dan segala apa yang Allah haramkan kepada kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Definisi yang paling sederhana sekali disampaikan oleh Imam Syafi'i. Definisi yang sangat mudah. Apa kata beliau? Menahan lapar dan haus dan segala apa-apa yang Allah haramkan, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Startnya azan subuh, finishnya azan maghrib. Itu definisinya. Coba bongkar dan kasih tahu ke saya yang mengatakan definisinya mulai dari jadwal imsakiyah. Nggak ada. Jadi mulainya dari azan subuh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ada sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, ini bapaknya air minum nih. Pakai contoh dulu Pak ya, air minum ya. Kata Rasul, ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ada sekitar 9 perawi yang sepakat dengan kesahihan hadis ini, dan ternyata udah mutawatir dan wajib untuk diterima. Kata Rasul, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan suara azan subuh berkumandang, wal ina'u fi yadikum, dan kalian sedang minum air, itu al-ina' fi yadikum, kalian sedang minum air. Sami'tumun nida, dan kalian dengerin azan tapi kalian sedang minum. Apa kata Rasul? Fala tad'u hatta taqdi hajatahu, maka air yang ada di tangan kalian itu jangan kalian taruh, kata Rasul, sampai kalian minumnya seteguk atau 2 teguk. Jelas. Kadang pemahaman kita dulu diajarkan oleh nenek moyang kita,
Saya dulu Pak, yang mungkin bapak nggak ada pada tahun dulu, nenek saya ngajarin kalau kita lagi makan katanya, terus ada makanan di tenggorokan kita, azan katanya, muntahin katanya. Gitu. Tahu nggak Pak kalau bapak muntahin apa resikonya? Seketika itu juga bapak telah mengawali puasa bapak dengan alahat yang membatalkan ibadah puasa, batal langsung Pak. Kenapa? Karena ingat, di dalam hadis dijelaskan bahwa salah satu hal yang membatalkan ibadah puasa yaitu muntah dengan sengaja. Maka hadis menjelaskan kata Rasul, "Idza sami'tumun nida." Kalian lagi tanggung makan nih, lagi minum. Wal inahu fi yadikum, sementara kalian lagi minum nih, atau kalian lagi makan. Maka kata Rasul segera ambil minum, diminum seteguk 2 teguk kemudian taruh. Dan saat itulah kalian mulai start ibadah puasa. Jadi kita nggak boleh menghabiskan apa yang ada di piring, nggak boleh menghabiskan apa yang ada di tangan, tetapi apa yang udah tanggung maka sempurnakan kata Rasul, kemudian taruh. Dan itulah mulai ibadahnya puasa kita. Ini yang membantah tentang adanya dalil imsakiyah. Tapi saya sarankan imsakiyah itu tetap kita pakai. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk kehati-hatian Pak. Jadi kalau masjid sudah mengumumkan, hati-hati ya, hati-hati nih, bentar lagi nih. Jadi kita upayakan sebelum azan subuh berkumandang, kita udah nggak makan, kita udah nggak minum, itu lebih baik. Nah gitu ya, nah itu caranya seperti itu ya. Jadi memang tetap secara prinsip kita usahakan ketika azan sudah berkumandang, aktivitas makan dan minum itu sudah kita hentikan. Nah gitu ya. Nah ini yang saya maksud bahwa berbicara tentang bab tentang apa? Tentang sahur, gitu ya. Maka ini hal yang paling prinsip yang wajib untuk apa? Kita jalankan ya, gitu. Nah itu waktu yang utama. Kemudian jemaah rahimakumullah, kemudian tentang berbuka. Berbuka itu ternyata sunnahnya juga wajib disegerakan Pak. Apa itu pengertian disegerakan? Yaitu ketika azan maghrib sudah berkumandang, ya, maka kita segera batalkan ibadah puasa kita. Itu pengertian disegerakan Pak. Jadi bukan berarti azan jam 6 kita udah buka jam 5 gitu ya. Nah itu batal puasanya. Yang masuk disegerakan apa? Kalau udah waktunya berbuka segera batalkan. Kalau bapak nih sampai azan udah berkumandang azan maghrib, terus bapak, aduh saya masih kuat nih, saya puasa deh sampai isya. Bapak nyambung puasa seperti itu disebut dengan puasa wisol namanya. Dan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu adalah akidahnya orang-orang Syiah laknatullahi alaihim. Jadi puasa wisol itu nggak boleh tuh. Nggak boleh puasa wisol, puasa nyambung, karena Islam itu datang dalam bentuk sebuah sistem agama yang sama dengan fitrah manusiawi. Jadi kalau azan udah berkumandang, batalkan puasanya. Dan bagaimana cara membatalkan ibadah puasa? Yang pertama kita berdoa puasa Pak. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul? Yang sesuai dengan hadis yang sahih, ya, bukan sesuai dengan iklan. Apa hadisnya? Bacalah doa itu, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis yang sahih. Bagaimana Ustaz yang di televisi? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Secara kaidah hadis Pak, ini sebenarnya nggak ada di asal usulnya hadis ini. Jadi kalau kita cek dalam kitab al-hadis dhaifah yang dikarang oleh Syekh Al-Albani, ini nggak ketemu nih hadisnya tentang Allahumma laka sumtu itu. Ya Bapak bisa cek, atau Bapak coba sekali apa, kalau yang sering pakai apa kiai Google ya, lihat di mbah Google gitu ya, itu nggak ketemu hadisnya. Seluruh ulama sepakat inilah aslalahu. Tapi ulama berpendapat seperti ini. Ini ya, bagi yang menengah, ini saya menengani pendapat para ulama. Ada para ulama, contohnya gini Pak, ini bab doa ya, ini kalau kita bicara bab doa nih. Pokoknya seorang kepala sekolah, dia bilang ke anak-anaknya, para siswa-siswi semuanya, karena saat ini kalian akan menghadapi ujian negara, ujian nasional, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian lulus, dan setelah kalian lulus, kalian mendapatkan nilai yang terbaik, diterima di perguruan tinggi yang terbaik. Itu kata seorang Pak, dia doain muridnya. Saya mau nanya sekarang, doa yang barusan saya baca ada nggak dalam Al-Quran Pak? Ada nggak?
ada Pak ya? Ada nggak dalam hadis itu doa? Nggak ada juga kan? Boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh Pak. Nah begitu juga dengan Allahumma laka sumtu. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh kita berdoa memakai Allahumma laka sumtu sepanjang kita tidak menyandarkan itu kepada hadis Nabi. Paham Pak ya? Ya kan yang nggak boleh itu kalau kita baca itu kemudian kita sadar ini kan hadis Nabi. Nah risikonya besar kan kalau kita mengada-ngada kita klaim sebagai hadis Nabi. Apa kata Rasul? Falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Seolah-olah kita membuat tempat duduk dari api neraka yang nanti akan kita duduki. Nah itu risikonya di sana. Makanya caranya kalau kita ingin baca Allahumma laka sumtu baca aja. Tetapi niat kita adalah itu sebagai doa permohonan kita kepada Allah dan kita tidak sandarkan itu kepada hadis Nabi. Nah itu bedanya ya. Ya dan makanya doa itu ada yang masru', ada yang ghairu masru'. Masru' itu doa yang berasal dari Al-Qur'an ya, dan itu yang paling utama yang kita baca. Ada doa yang ghairu masru', doa yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita, doa yang berasal dari bahasa kita, permintaan kita, isinya kebaikan tetapi nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi itu boleh untuk kita ucapkan. Kan kita sering berdoa doain teman kita, gua mau pulang nih doain ya, gitu kan gitu. Udah, mudah-mudahan selamat ya dalam perjalanan, kan kita doain juga tuh. Nah itu kan doa, boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh. Terus kalau katanya ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Hadis? Nggak ada. Nah, makanya caranya ini adalah, makanya doa yang terbaik apa kata Rasul? Doa yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Itu doa yang terbaik ya. Boleh nggak kita doa pakai bahasa Betawi Pak? Boleh Pak. Boleh kita doa pakai bahasa Betawi. Ya kita, tapi kita nggak boleh Allah kita luluin gitu ya. Nah, ya Allah gua lagi luka kulit udah mana tuh nggak boleh ya. Jangan Allah diketiduluin gitu ya. Nah gitu ya. Jadi boleh pakai bahasa Betawi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini hukumnya boleh gitu ya. Sepanjang memang kita tidak memutlakkan itu sebagai hadis dari Rasul. Karena kan Allahumma laka sumtu secara makna kan bagus Pak. Allahumma laka sumtu, ya Allah dengan namamu kami berpuasa, wa bika amantu, dan denganmu kami beriman ya Allah, gitu ya. Terus doanya Pak, wa ala rizqika aftar, dan rezeki ya Allah kami buka puasa, kan bagus tuh artinya. Nah gitu, jadi ini yang saya maksud. Makanya kalau bisa kita iringkan, setelah kita baca zahabat doma wa tadkuruhu wa tadal ajri insyaallah, kemudian kita baca doa Allah itu boleh. Jadi yang sunnahnya kita dapatkan yang dari Al-Quran dan hadisnya, yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita sebagai wujud syukur kita pun itu kita baca gitu. Nah habis kita baca itu, maka kata Rasul, falyuftir ala tamrin. Kalau kalian sudah berdoa, maka berbukalah kalian dengan kurma. Dengan kurma. Fa illam yajid, kalau di daerah kalian nggak ada kurma, itu susah kalian dapatin kurma, ya, yang banyak kolak sama gorengan gitu ya. Maka kata Rasul, fa illam yajid, kalau kurma itu susah kalian dapatin ya, falyuftir ala ma'in. Maka kalian berbuka dengan apa? Dengan air putih. Nah, kita kan fa innahu tahurun, karena kurma dan air putih itu adalah makanan berbuka yang Allah hadiahkan kepada kalian, dan dua makanan ini langsung keberkahannya dari Allah. Tuh Pak. Tapi hari ini pakai air putih gitu ya. Pernah ya, yang ada juga apa Pak? Teh manis, kolak, sirup, waduh, banyak amat ya gitu ya. Solusinya gini Pak. Bapak kalau ibadah puasa Pak, dapatin dulu deh sunnahnya. Dapatin dulu pahalanya. Jadi kalau azan udah berkumandang, pertama kali yang Bapak minum itu air putih dulu Pak. Pahalanya dapatin dulu deh. Nanti kalau udah minum air putih segelas, baru deh ajar yang lainnya. Itu caranya ya. Jadi ininya kita dapat ke sunnahnya, karena ini adalah dari Allah yang langsung menyampaikan tentang keberkahannya. Ya, jadi dan ternyata menurut kesehatan ini sesuai nih. Saya pernah berkonsultasi dengan dokter kesehatan. Jadi kalau air putih yang kita minum katanya itu memperlancar pencernaan kita dan peredaran darah kita, itu cocok banget sebelum kita menyantap yang lainnya. Jadi habis azan berkumandang, air putih sedang segelas gitu ya, jangan yang hangat, jangan yang terlalu dingin, yang biasa aja kita minum. Nah habis itu baru cendolnya, kolaknya, gorengannya, ajar ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Nah ini faedahnya di sana. Ya, dan yang terakhir udah azan ya, ini kalau bahas ini padahal nih
sebenarnya ada 15 kaidah nih, tapi saya baru sampaikan 4 kaidah nih ya. Jemaah rahimahullah, hati-hati kita dengan pencuri pahala di bulan Ramadan. Ini saya ingin ingatkan nih. Berhati-hati kita dengan pencuri pahala di bulan Ramadan. Saya buat usaha dengan pencuri pahala. Apa itu pencuri pahala itu? Pencuri pahala yang pertama adalah televisi. Itu pencuri pahala yang pertama. Jemaah rahimahullah, survei membuktikan ketika orang makan sahur itu yang banyak dia tonton adalah acara lawak, acara ketawa-ketawa yang gak jelas. Padahal kita harus sadar, ya. Kita harus sadar bahwa waktu menjelang kita sahur, kita lagi makan sahur itu, ingat, itu adalah waktu-waktu yang paling utama di mana doa permintaan kita itu Allah kabulkan, waktu yang mustajab di situ. Terus kalau pencuri pahala yang kedua apa? Menjelang berbuka kebanyakan kaum muslimin menghabiskan waktunya buat ngabuburit, ya, nyari gorengan, puas gitu ya, nyari terus. Ini waktu yang mencuri pahala juga. Saya tidak melarang, tapi seharusnya kalau kita ingin keluar silakan jam 5 gitu ya. Nanti 15 menit 10 menit menjelang waktu berbuka puasa kita duduk bareng keluarga kita. Bikin manajemen puasa jemaah rahimahumullah. Dan saya pernah terkali ini luar biasa nih manfaatnya. Jadwal hari Senin pagi bapaknya yang mimpin doa, diambilin sama istrinya, diambilin sama anaknya. Bapak minta tuh apa keinginannya. Tapi bapak jangan minta keinginannya nikah lagi ya. Nggak bakal diambilin sama istrinya gitu. Terbuka puasa berantem. Hari kedua yang doa istrinya, itu yang diambilin samanya. Hari ketiga kakaknya, ya. Hari keempat dedeknya. Yang kelima terus begitu, bikin jadwal. Jadi mau ngabubur jam 5 habis asar deh. 10 menit menjelang berbuka puasa doa, duduk bareng, matiin dulu televisi. Karena acara-acara Ramadan itu memang dikonsep sekilas kelihatan Islami, tapi dikonsep membuat kita jauh dari agama kita. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab itu, ya, sahur berbuka itu yang kita dilupakan. Kita terlupakan, terlelahkan gitu. Makanya waktu yang paling indah di hadapan Allah cuma 2 waktu. Waktu sahur sama waktu berbuka, yang kedua ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang didudukan oleh kaum muslimin. Gitu ya, tapi banyak pencuri waktu, pencuri pahala ketika Ramadan datang. Ya. Jadi kalau pas sahur ya, silakan sedang punya televisi, acara yang menginginkan kepada Allah, punya ada acara hafid Quran, ada ceramah boleh gitu ya. Tapi acara zaman kita stop dulu. Nanti menjelang azan subuh berkumandang ya kita doa ya. Ayah yang doa pertama kalian mengaminkan ya. Bikin jadwal seperti itu. Indah Ramadan kita berdampak nantinya. Gitu ya. Makanya sekarang banyak tausiah-tausiah di dunia apa? Andaikan ini Ramadan yang terakhir. Nah, terus menjadi bagi kita. Ya, jadi jadikan Ramadan sekarang itu lebih bermakna agar ada dampaknya dalam hidup kita. Ramadan kan kesalahan kita yang terbesar kalau Ramadan datang kemudian kita anggap Ramadan bulan biasa-biasa saja. Kalau udah seperti itu mindset kita, maka kita sudah dicatat sebagai orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu aja, udah azan. Ada yang nanya kan ya? Udah ya, udah paham kayaknya, cuma ngulang-ngulang doang ya. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada yang nanya, Pak? Monggo kalau panitia mengizinkan, kalau sama gimana pengurus? Monggo ya. Silakan, Pak. Tanya awal tadi, Pak, yang sesi sholat kita kan udah selesai, mulai luar. Kita udah suami, udah puasa. Ada sesi sholat dulu yang saya tanyakan bedanya. Misalnya di kampung-kampung kita kan ada yang namanya sholatnya sebelum puasa ini sholat dulu 40 hari. 40 hari maksudnya apa? Bedanya antara yang di Mekah Al-Bait itu dengan sholat 40 itu apa? Bagus Pak pertanyaannya Pak. Ya, saya dulu di kampung juga. Ini banyak orang Padang Pak ya. Ya sama kan saya Pak, juga orang Padang Pak ya. Jadi kita masih satu marga Pak ya. Jadi kalau saya dulu di kampung memang sering memimpin sholat 40 hari ini Pak. Sebenarnya hakikat orang menjalankan faidah pada 40 hari itu kalau yang saya pahami Pak ya, itu sebenarnya mereka ingin menjadikan 40 hari ini sebagai bentuk masa-masa latihan gitu. Artinya setelah 40 hari selesai, artinya berjamaah itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Memang tidak ada pahala-pahala khusus kalau kita pindah tentang 40 hari sebenarnya.
Ya gitu. Karena kalau kita lihat ada sebuah konsep ilmu hari ini yang dikembangkan oleh para ilmuwan itu namanya apa? Ilmu namanya ilmu grafologi namanya. Mendebak sebuah karakter dengan tulisan. Saya pernah pelajari itu grafologi itu ternyata itu juga masa-masa juga dipakai masa-masa 40 hari. Artinya masa-masa untuk orang menjadi sebuah pembiasaan, kemudian pembiasaan itu menjadi sebuah karakter baginya. Jadi bagi saya kaidah 40 hari hal-hal yang biasa-biasa saja kalau niatnya sebagai wadah untuk latihan yang memiliki sebuah harapan yang besar. Setelah dia lepas dari 40 hari itu, maka ibadah yang dia istiqomahkan selama 40 hari itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi karakter pribadinya yang sangat melekat baginya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang dia beranggapan 40 hari ini masanya untuk taat, habis 40 hari habis juga ketaatannya, maka itu yang tidak dibolehkan. Tapi setahu saya Pak ya ketika saya dakwah di kampung-kampung terpencil dulu, orang-orang masih ngamalin 40 hari yang saya tahu itu hanya sebatas buat latihan doang Pak. Jadi 40 hari dia amalkan, habis 40 hari kemudian dia menjadi karakter yang memang menjadi kebiasaan yang baik bagi dia. Kalau sepanjang niatnya untuk itu Pak, maka insya Allah seperti halnya Ramadan deh. Ramadan 1 bulan penuh 30 hari atau 29 hari. Ramadan itu akhirnya sebagai bulan apa sebenarnya? Syahrul tarbiyah, bulan latihan sebenarnya. Ya, nah bulan latihan dididik kita 40 hari untuk kita sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat. Habis Ramadan, ketaatan itu hendaknya mampu untuk kita pertahankan. Di Ramadan kita diajarkan tarawih sholat malam. Habis Ramadan pertahankan juga dong sholat malam. Ya Ramadan kita diajarkan untuk puasa. Habis Ramadan sudah kita juga terbiasa untuk puasa-puasa sunnah. Nah gitu. Jadi saya anggap ini hanya kaidah-kaidah yang menjadi bentuk pembiasaan-pembiasaan yang dengan harapan yang besar menjadi karakter hidup bagi mereka. Nah bagi saya innamal a'malu binniyat Pak. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk latihan, untuk pembiasaan, maka insya Allah maka itu bukan satu hal yang dilarang dan itu insya Allah dibolehkan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Itu saja ya. Jemaah Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya dan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih sehingga kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi investasi terbaik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, subhanaka anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.